Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam kelas Tadris IPSB dengan anggota kelompok saya sendiri Nadia Rahmawati dengan NIM 208190055 dan teman saya yaitu Alfia Rani Khairunisa dan juga Sahril Iqbal Falahi. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam di Andalusia. Baik, untuk asal-usul masuknya Islam di Andalusia. Yang pertama yaitu awal mula masuknya Islam di Andalusia. Islam masuk pertama kali di Andalusia pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum kedatangan Islam di Andalusia disebut dengan Iberia atau Albania. Yang kedua yaitu penaklukan. Penaklukan dibagi menjadi dua, yaitu penaklukan atas wilayah Afrika Utara dan juga penaklukan yang dilakukan oleh tokoh Islam. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara ini dilakukan oleh beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Tariq bin Malik, yang kedua Tariq bin Ziyad, dan yang ketiga yaitu Musa bin Nusair. Yang ketiga, kemenangan yang dicapai oleh Islam saat di Andalusia itu disebabkan karena dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Untuk yang pertama, faktor internal, apa saja itu? Yang pertama yaitu tokoh yang kuat. Tokoh yang kuat di sini dimaksudkan adalah tokoh Islam yang teguh dalam mengembangkan Islam di Andalusia. Yang kedua yaitu tentara yang kompak. Yang ketiga, bersatu dan juga percaya diri. Yang terakhir yaitu adanya toleransi persaudaraan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini mengacu pada kondisi di Andalusia. Yang pertama, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang menyedihkan. Yang kedua, tidak adanya sikap toleran antar agama di wilayah Andalusia. Baik, untuk yang kedua yaitu Andalusia di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah II atau dinasti Islam yang berada di Andalusia itu dibagi menjadi 5 periode. Untuk periode yang pertama mulai tahun 956 sampai 912 Masehi. Periode yang kedua yaitu pada tahun Sahril Iqbal Falahi dengan NIM 208190034. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu penyebab kehancuran Islam di Andalusia. Jadi di dalam penyebab kemunduran ini ada beberapa faktor. Ada 2 faktor yang menyebabkan kehancuran atau kemunduran di Islam di Andalusia ini. Di antaranya faktor internal kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Langsung saja ke pembahasan, ada beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu perpecahan dan perebutan kekuasaan. Pada tahap awal semenjak menjadi wilayah Islam, Spanyol masih diwarnai perpecahan dan perebutan kekuasaan, sehingga stabilitas politik negeri Spanyol ini belum tercapai secara sempurna. Hal ini disebabkan juga perselisihan di antara elit penguasa akibat perbedaan etnis dan golongan. Kemudian yang kedua yaitu pribadi dan kepemimpinan khalifah. Salah satu penyebab kemunduran Islam di Spanyol ini adalah faktor pribadi atau kepemimpinan khalifah. Hal ini tampak ketika Hisham II naik tahta menggantikan ayahnya Hakam. Ia termasuk khalifah yang lemah, tidak memiliki kemampuan dan kecakapan untuk mengurus negara. Karena menduduki kursi kekhalifahan dalam usia yang relatif muda, ia tidak mampu membaca dan mengamati gerakan Kristen yang mulai tumbuh dan mengancam kekuasaannya. Kemudian yang nomor 3 yaitu munculnya dinasti-dinasti kecil. Di sini integrasi
Kekuatan Islam di Spanyol ini dengan munculnya dinasti-dinasti kecil merupakan salah satu penyebab juga kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Ya, meskipun demikian pada masa ini terjadi pula kecemerlangan kultural. Nah, kenapa kok dinasti-dinasti kecil ini bisa menyebabkan kemunduran Islam di Andalusia? Karena dinasti-dinasti tersebut ini sering terjadi konflik senjata yang tak segera padam. Mereka bertahan mati-matian untuk mempertahankan wilayahnya. Bahkan tidak jarang mereka bersekongkol dan meminta bantuan kepada orang Kristen untuk menyerang sesama Muslim. Kemudian untuk yang keempat, kesulitan ekonomi. Keadaan ekonomi juga dapat menentukan maju mundurnya suatu negara. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, pembangunan kota dan pengembangan ilmu pengetahuan sangat gencar dan serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang sangat mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Yang pertama yaitu konflik Islam Kristen. Kehadiran bangsa Arab Islam di Spanyol secara tidak langsung melahirkan kesadaran kebangsaan orang-orang Kristen Spanyol, sehingga kehidupan negara Muslim Spanyol ini tidak berhenti dari pertentangan antara pihak Muslim dengan pihak Kristen. Semenjak abad ke-11, kekuatan Kristen ini mulai bertambah kuat, sementara umat Islam mulai mengalami kemunduran. Ini akibat kebijaksanaan para khalifah ketika menguasai Spanyol tidak melakukan islamisasi secara sempurna. Tetapi mereka membiarkan orang-orang Kristen ini mempertahankan hukum dan tradisi mereka, asal tetap membayar upeti dan tidak melakukan perlawanan bersenjata. Kemudian yang kedua, faktor geografis. Faktor geografis ini juga menentukan hilangnya Islam di Spanyol, karena Spanyol merupakan daerah sangat terpencil dari dunia Islam yang lain, sehingga ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapatkan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di Spanyol. Selain itu, faktor iklim juga mempengaruhi sehingga orang-orang Arab ini sebagai pendatang tidak tahan mendiami daerah Spanyol yang iklimnya tidak cocok dengan mereka. Itu materi yang pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transmisi Islam ke Eropa. Dalam dunia Islam pernah mencapai masa keemasan, yaitu di bawah dinasti Abania pada abad ke-8 sampai abad ke-15. Manusia modern lebih banyak berhutang daripada yang disangka kepada sarjana-sarjana Islam abad pertengahan. Dalam sejarah terdapat tempat-tempat dan proses yang mempengaruhi pemikiran dan sains barat oleh pemikiran dan sains Islam, yaitu Andalusia, Sahilia, Perang Salib, dan Konstantinopel. Yang pertama adalah Andalusia. Masuknya Islam ke Spanyol setelah Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil membangun pemerintahan yang berpusat di Andalusia pada pertengahan abad 9 Masehi. Islam telah meliputi seluruh Spanyol. Antara abad 8 sampai 13 Masehi, cendekiawan dan ulama Islam telah membawa perkembangan kebudayaan dan peradaban penting ke seluruh pelosok dunia. Di samping itu, mereka juga merupakan peranan yang menghubungkan ilmu filsafat Yunani klasik sehingga khazanah kuno itu ditemukan kembali. Tidak hanya itu, sebagai mediator, tetapi mereka juga memberikan beberapa penambahan dan proses transmisi
sedemikian rupa sehingga memungkinkan lahirnya pencerahan di Eropa Barat. Dalam semua proses tersebut, bangsa Arab Spanyol mempunyai andil yang sangat besar. Para pencari ilmu dari Eropa Barat mendatangi Andalusia untuk menimba ilmu. Kejayaan ini mencapai puncaknya pada abad 19 Masehi ketika para ulama dan pakar Islam berdatangan ke Andalusia dari Irak, Syam, dan Mesir. Karena pemerintahan Muslim Andalusia benar-benar memberikan tempat terhormat bagi para ilmuwan. Literatur dari timur dalam berbagai ilmu ke Andalusia. Yang kedua adalah Sohilia atau Sisilia. Berakhirnya kekuasaan Islam di Sisilia ditandai dengan runtuhnya kerajaan Kolbia setelah hampir 2 abad Islam menguasai Sisilia. Pangeran Roger pertama dari Normandia merebut kota Messina pada tahun 1060 Masehi, menyusul kota Palermo tahun 1071 Masehi, Sirasaus tahun 1085 Masehi, dan dipungkas dengan penaklukan Malta pada tahun 1090 Masehi. Roger pertama yang menguasai Sisilia tetap melindungi para cendekiawan, filosof dan astrolog Arab dan para dokter, dan memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat non-Kristen untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Beberapa abad Sisilia dikuasai Kristen, beberapa jabatan penting masih dipegang oleh umat Islam. Pengaruh Arab di Sisilia dimulai oleh Roger pertama dan mencapai puncaknya pada masa anaknya Roger kedua dan Fredrik kedua. Roger kedua berpakaian layaknya muslim, jubahnya dihiasi karakter-karakter Arab. Bahkan ketika cucunya William II berkuasa, beberapa wanita Kristen di Palermo, ibu kota Sisilia, mengenakan pakaian muslim. Pada abad 14 Masehi dan abad-abad berikutnya, kajian bahasa Arab dipelajari di universitas-universitas di Eropa seperti Oxford dan Paris, tetapi dengan tujuan untuk menyiapkan para misionaris Kristen untuk dikirim ke wilayah-wilayah Muslim. Yang ketiga adalah Perang Salib. Syria dan sekitarnya seperti diketahui adalah wilayah di mana Islam dan Barat berjumpa dalam bentuk Perang Salib. Perang yang berlangsung antara 1095 sampai 1291 ini sedikitnya punya pengaruh terhadap transmisi pemikiran sains Islam ke Barat. Kendati demikian disadari, bila pengaruh Perang Salib ini tidaklah begitu intens, mengingat orang-orang yang datang sebagai pasukan salib adalah kesatria perang dan bukan ilmuwan. Di samping itu, ada 2 bentuk yang mengakibatkan terjadinya transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat. Tak sedikit historian melihat bila terdapat pula pengaruh kontak pribadi dalam proses itu. Pandangan ini berpangkat dari satu kenyataan bahwa sejak penaklukan Syria, Mesir, dan Persia oleh ekspedisi Kristen di timur, menjalin kontak pribadi dengan orang-orang Islam. Karena liberasi, moderasi, dan toleransi yang dimiliki umat Islam, sehingga orang-orang Kristen tidak menemukan halangan dalam mengikuti kegiatan intelektual dan kebudayaan kaum muslim. Tak jarang di antara mereka menjadi tokoh-tokoh penting dalam pergerakan keilmuan Islam yang lahir kemudian. Mereka pula yang kelak banyak membantu menerjemah karya-karya keilmuan Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang keempat adalah Konstantinopel. Pada masa pemerintahan Muhammad II, pertengahan abad ke-15 Masehi, kerajaan Turki Utsmani telah mencapai puncak kejayaannya, sehingga pada tanggal 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel yang terkuat, lambang Imperium Bizantium. Dengan demikian, para khalifah Utsmani mengakhiri abad ke-8 di Eropa, memberikan cahaya baru. Suatu yang unik ketika Konstantin II meminta bantuan kepada Paus untuk menyatukan gereja ortodoknya dengan gereja Katolik Roma demi menghadapi Turki Utsmani.
pendidikan Konstantinopel menentang persatuan, itu bahkan mereka lebih memilih melihat surban-surban orang Muslim berada di jantung ibu kota mereka daripada melihat peci toko Katolik di sana. Konstantinopel ini terjadi kontak antara Muslim dan Kristen Ortodok. Tindakan Turki Utsmani yang toleran terhadap non-Muslim makin membantu terjadinya proses transformasi nilai-nilai Islam ke Barat. Di sini tidak terlalu banyak pengaruh sains Islam terhadap Barat, sebab Barat ketika itu sedang serius mempelajari dan mengembangkan sains Islam yang sudah diboyong 2 abad sebelumnya. Bahkan pada akhirnya Barat melampaui Turki Utsmani.